Galuh Parwati dikeroyok 4 orang begundal penjaga penguasa Pulau Momongan yang ingin menangkapnya. Pertarungan pun terjadi. Galuh Parwati dengan ketinggian olah kanuraganya dapat dengan mudah meladeni mereka berempat dan akhirnya mengalahkan mereka. Setelah mendapatkan keterangan dari salah satu begundal yang mengeroyoknya, akhirnya Galuh Parwati mencari Suliwa menuju tempat di balik bukit yang menjadi tempat markas penguasa Pulau Momongan. Dan tempat Suliwa ditahan di penjara bawah tanah. Kalau ternyata omonganmu itu bohong. Benar, Neng. Saya tidak bohong. Saya tidak bohong. Sementara itu, Suliwa yang masih berada dalam kurungan bawah tanah mencoba melarikan diri dengan menjebol pintu jeruji menggunakan ilmu kesaktiannya. Suliwa pun berhasil keluar dari kurungan dan ingin melepaskan semua tahanan yang ada. Namun para tahanan mengatakan tak mau dibebaskan karena lebih merasa aman daripada harus keluar tahanan. Lebih aman daripada di luar. Selamatkan saja dirimu sendiri. Di luar ternyata Galuh Parwati sudah sampai di rumah milik Demang Kalapatri yang tak lain pimpinan penguasa Pulau Momongan. Galuh Parwati pun terlibat pertarungan dengan para penjaga. Melihat hal itu, Suliwa pun ikut masuk ke arena pertarungan. Semua dapat dikalahkan. Kurang ajar. Benar-benar luar biasa anak muda itu. Kejadian itu membuat Kalapatri marah dan turun langsung ingin membunuh Suliwa. Pertarungan pun terjadi. Dengan mudahnya Kalapatri dapat dikalahkan Suliwa. Kalau saja tidak karena cucunya yang bernama Kalyana Tantri meminta agar kakeknya tidak dibunuh, pasti nyawanya dihabisi di tangan Suliwa. Jangan bunuh kakek saya. Kasihanilah dia. Saya bersedia menjadi budak Kisanak. Kalau Kisanak mau mengampuni kakek saya. Baik. Kalian semua saya ampuni. Tapi mulai sekarang, kamilah yang menguasai pulau ini. Akhirnya kekuasaan dan seluruh penjaga dan termasuk Kalapatri sendiri menjadi taklukan dan harus tunduk kepada Suliwa dan Galuh Parwati. Semua keputusan di Pulau Momongan itu menjadi kekuasaan mereka berdua. Perintahkan seluruh rakyat Tuan untuk mencari orang yang terdampar di pulau ini. Baik, Dewi. Sisir seluruh pantai. Galuh Parwati pun memerintahkan agar Kalapatri memerintahkan anak buahnya untuk menyisir pantai guna mencari biyungnya. Karena sewaktu perahu yang membawa biyungnya yaitu Dewi Sintawati tenggelam dihantam ombak badai besar sewaktu menuju Pulau Momongan. Sementara itu di Padepokan Sugaluh, Nilas Saroya secara diam-diam bertemu dengan Darpasura yang tak lain adik dari Masyura sendiri. Mereka berdua ternyalah dalang dari semua rekayasa tuduhan perselingkuhan Dewi Sintawati dengan Gramyang abdinya, sehingga menyebabkan Dewi Sintawati dibuang ke Pulau Momongan dan Gramyang dibunuh. Jangan khawatir, Nyai. Tidak mungkin orang bisa menyelamatkan diri dari kapal tenggelam. Jurumudi itu bisa selamat karena kebetulan mengapung di atas kepingan papan kapal. Ya sudah. Baik. Nilas Saroya meminta kepastian dari Darpasura terkait Dewi Sintawati apakah sudah dibawa ke Pulau Momongan. Empu Mahasyura ternyata tidak berada di padepokannya karena bersemedi untuk meminta petunjuk yang maha kuasa agar dimudahkan dari semua malapetaka yang menimpa keluarga dan padepokannya. Namun dalam semedinya bayangan Nilas Saroya dan adiknya yang bernama Darpasura selalu mengganggu semedinya. Benar saja, kala Mahasyura tak tenang dalam semedinya, ternyata di malam itu Nilas Saroya juga masuk ke ruang pusaka milik suaminya sendiri Empu Mahasyura dan membawa kitab serta senjata pusaka yang berharga. Sebenarnya penjaga pusaka sudah berusaha mencegah. Ada apa lagi? Maaf, Nyai. Rumah pusaka ini tanggung jawab kami. Apa yang Nyai bawa?
Bukan urusan kalian. Kami bisa digantung kalau ada selembar benang pun yang hilang dari bilik pusaka itu. Maaf, berikan kepada kami buntelan itu, Nyai. Namun dalam pertarungan mereka dapat dikalahkan dengan mudah oleh Nila Saroya. Keesokan pagi harinya, Nila Saroya yang membawa kabur seluruh pusaka dan kitab berharga milik Empu Masyura merencanakan pelariannya menggunakan gerobak bersama Darbasura yang tak lain adik dari Masyura sendiri. Maaf, agak terlambat. Saya harus menangani orang-orang yang Nyai bantai semalam. Terpaksa saya lakukan, Ki. Mereka mau menghalangi saya. Kita berangkat sekarang? Rencana Nyai sudah benar-benar mantap. Kamu pikir saya benar-benar mencintai orang tua macam Mahasyura, meskipun dia sangat sakti? Tanpa mereka berdua sadari bahwa Angling Dharma yang malih wujud seekor burung belibis mencuri dengar pembicaraan mereka berdua. Akhirnya Angling Dharma pun mengetahui dalang malapetaka yang menimpa Dewi Sintawati dan Padepokan Sugaluh adalah mereka berdua. Dan tak hanya itu, ternyata janin yang dikandung Nila Saroya bukan keturunan dari Empu Masyura, tapi merupakan janin dari Sudamanik yang memperkosa Nila Saroya kala itu. Baru diketahui juga bahwa Nila Saroya merupakan anak dari milik Padepokan Halimun Petak yang terlibat perseteruan dengan Padepokan Sugaluh. Kalau tidak salah, perguruan Halimun Petak adalah Empu Ranggasuli. Dia ayah saya. Oh, saya yakin Nyai sudah tahu perseteruan antara ayah Nyai dengan Kakang Mahasyura. Itu kenapa saya harus minggat dari Sugaluh. Sementara itu kejadian di dalam istana Malwapati. Pati Batik Madrim mengumpulkan semua pejabat tinggi kerajaan. Prabaswara, salah satu pejabat tinggi Malwapati, menyampaikan dan membujuk Patih Batik Madrim agar segera singgah sana Malwapati diduduki Batik Madrim. Karena dengan alasan Angling Dharma diragukan kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap negeri Malwapati. Semenjak adik dari Patih Batik Madrim, Dewi Setiawati, yang tak lain permaisuri Angling Dharma itu mati, maka hak tahta Malwapati harus kembali diberikan kepada keturunan yang syah Malwapati, yaitu Batik Madrim. Dan pertaruhannya adalah tahtaku. Di samping adik kandungku yang sangat kucintai, Dinda Setiawati. Sesudah Gusti Dewi meninggal tanpa anak, apakah hak tahta kerajaan Malwapati ini juga masih dimiliki Prabu Angling Dharma? Tiba-tiba Angling Dharma muncul dan mengagetkan semua. Patih Batik Madrim pun meragukan Angling Dharma. Batik Madrim khawatir kalau yang ada di depannya bukanlah Prabu Angling Dharma yang asli. Maka dengan terpaksa Patih Batik Madrim harus menguji keraguannya dengan bertarung menantang Angling Dharma. Pertarungan pun terjadi sengit dan keduanya saling mengeluarkan kesaktiannya. Siapa kamu? Apa aku sudah banyak berubah, Kakang Madrim? Adik Prabu seorang yang sangat santun. Sedangkan caramu datang sembunyi-sembunyi seperti maling. Maafkan aku, Kakang Madrim. Sebenarnya aku ingin membuat sebuah kejutan kepada kalian. Setelah Batik Madrim kalah, maka baru yakin kalau Angling Dharma yang dihadapannya adalah Prabu Angling Dharma yang asli. Cukup Gusti, hamba percaya. Kita kembali ke Padepokan Sugaluh. Empu Masyura akhirnya memutuskan mengakhiri semedinya dan pulang ke padepokannya. Betapa terkejutnya bahwa seluruh kitab dan pusaka miliknya dibawa kabur istrinya sendiri, yaitu Nila Saroya, dan juga pergi dengan Darbasura adiknya yang juga ternyata melakukan persengkokolan atas kejadian rekayasa fitnah keji perselingkuhan Dewi Sintawati. Aku yakin ada orang lama perguruan Sugaluh yang mempengaruhi istriku. Sejak Nyai Nila pergi, Ki Darbasura tidak pernah kelihatan di rumahnya maupun di padepokan. Kembali ke Pulau Momongan. Setelah beberapa hari Suliwa dan Galuh Parwati mencari biungnya, yaitu Dewi Sintawati, di pesisir pantai, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan Pulau Momongan dan kembali lagi ke Padepokan Sugaluh. Kalaupun jika tak diterima oleh boponya sendiri, yaitu Empu Masyura, maka mereka berdua akan mengembara. Galuh pun memberitahu Suliwa bahwa dirinya tak suka dengan Kalyana Tantri yang tak lain cucu dari Kalapatri.
yang selalu mencari perhatian Suliwa, dan itulah yang membuat Galuh Parwati cemburu dan kesal. Aku sudah katakan semuanya kepadamu. Tantri hanyalah teman biasa. Apakah aku harus bersikap kasar kepada orang yang pernah menolongku? Tidak perlu kasar, tapi perlu ada jarak. Selama ini, misalnya kakak terlalu memberi kesempatan pada gadis centil itu. Sementara itu di dalam keraton Malwapati, Angling Dharma pun menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan lagi Malwapati untuk menyelesaikan beberapa urusan penting. Pati Batik Madrim mencoba mencegah dan meminta Prabu Angling Dharma agar tetap di Malwapati, agar rakyatnya tak semakin berkabung atas kehilangan permaisuri junjungannya, dan terlebih Angling Dharma baru beberapa hari kembali ke Malwapati. Namun Angling Dharma pun tetap ingin menitipkan lagi sementara Malwapati kepada patihnya, karena Batik Madrim penasaran mengenai urusan apa yang memaksa Prabu Angling Dharma meninggalkan Malwapati. Maka Batik Madrim pun secara diam-diam membuntuti Angling Dharma. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya di Prabu lakukan. Dari siang sampai malam semenjak kejadian malam itu, Empu Masyura pun sangat terpukul dan merenung di pendoponya. Tanpa disadarinya, tiba-tiba Prabu Angling Dharma mengagetkannya dan terlibatlah pembicaraan keduanya. Dari Empu Masyura lah yang juga merupakan gurunya, Angling Dharma diberitahu bahwa selama ini ada persengkongkolan antara Darbasura dan Nila Soraya atas kejadian fitnah perselingkuhan Dewi Sintawati istrinya. Namun betapa kagetnya Empu Masyura ketika Angling Dharma juga memberitahu kepada gurunya bahwa selama ini janin yang dikandung Nila Soraya bukanlah anak dari Masyura, melainkan janin dari Sudamanik yang memperkosa Nila Soraya kala itu. Soal kita tidak terlalu mengganggu pikiran saya. Saya masih bisa menyusunnya kembali. Tapi bayi yang dalam kandungan Nila itu adalah darah daging saya, Gusti. Bayi itu bukan anak guru, bukan titisan guru. Ketika guru mengawini Nila Saroya, dia sudah 2 sasi tidak datang bulan. Dari mana Gusti Prabu tahu? Saya kebetulan melihat mereka berdua di tengah hutan dan mendengarkan pengakuan Nila Saroya. Bibit yang dia kandung adalah titisan Sudamani. Semua pembicaraan Angling Dharma dan gurunya semuanya didengar oleh Patih Batik Madrim di atas pohon yang menjelma menjadi seekor burung gagak hitam. Suliwa dan Galuh Parwati pun sudah bulat ingin meninggalkan Pulau Momongan dan berangkat besok pagi. Namun niat mereka berdua didengar oleh Kalyana Tantri yang tak lain cucu dari Kalapatri. Sandiwara pun terjadi. Akhirnya Kalyana Tantri dengan berbagai cara, Suliwa harus tetap berada di Pulau Momongan. Karena Kalyana Tantri ternyata juga mencintai Suliwa. Salah satu cara untuk mencegah Suliwa pergi dengan bersandiwara bersama kakeknya, bahwa Kalyana Tantri akhirnya meminta tolong Suliwa yang akan naik perahu untuk menolong kakeknya yang pingsan. Suliwa dan Galuh Parwati pun dibawa Kalyana Tantri masuk ke kamar kakeknya yang sedang pura-pura keracunan. Kecurigaan Galuh Parwati pun muncul ketika melihat Kalyana Tantri yang tampak tak sedih melihat kakeknya keracunan, malahan tampak riang. Diseretlah Kalyana Tantri oleh Galuh Parwati, dan betapa terkejutnya Galuh Parwati. Saya juga mencintai kakak Ngeliwan ini. Kamu benar aku bunuh. Oke sob, selanjutnya bagaimanakah kisah cinta segitiga mereka nantinya? Dan bagaimanakah nasib Dewi Sintawati yang tenggelam? Ikuti di episode selanjutnya.